Assalamualaikum semuanya. Kira-kira di tempat kalian ini jajanan namanya apa ya? Kalau di tempat aku ini tuh namanya jemblem teman-teman. Tapi ada juga yang nyebut ini tuh misro. Aku nggak tahu yang bener yang mana. Coba dong komen teman-teman. Tapi dijamin misro kali ini lembut, teksturnya enak banget, enggak keras. Jadi kalau kalian suka beli keras, mending kalian buat sendiri. Aku bakalan kasih resepnya. Ya penasaran langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama kita siapin dulu ya teman-teman ya untuk toppingnya ya. Di sini aku dia siapin 50 gram gula merah. Aku bakalan sisir untuk gula merahnya. Kalau teman-teman suka full gula merah, aku saranin gula merahnya dibanyakin ya teman-teman ya. Cuman di sini untuk isiannya aku bakalan mix pakai gula putih. Jadi kalau kalian mau full gula merahnya pakai 100 gram. Tapi kalau mau di mix pakai gula pasir, gula merahnya 50 gram, gula pasirnya 50 gram juga ya. Kenapa aku mix? Karena aku kurang suka rasa kuat dari si gula merah teman-teman. Jadi aku mix kayak gini. Jadi gula merah sama gula pasir di mix. Tapi ini opsional ya. Kalau kalian nggak suka di mix, boleh di skip cara aku ini. Untuk gula merahnya aku pakai 50 gram dan gula pasirnya cukup 2 sendok makan aja ya. Tapi untuk campurannya sebenarnya opsional, itu terserah kalian mau kasih takaran berapa. Ini tinggal diaduk aja sampai merata. Kalau udah merata kita lanjut ke step berikutnya. Ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut aku bakalan siapin singkong. Untuk singkongnya aku cuma pakai 500 gram ya. Kalian bisa lihat sendiri, kelihatannya sedikit tapi nanti kalau dimasak ini tuh jadinya 12 potong atau 12 porsi. Ini tinggal langsung aja kita parut manual kayak gini. Kalau teman-teman mau di blender boleh ya, tapi kalau di blender kan harus ada penambahan air. Tapi misro atau jemblem ini kalau ada airnya nanti kita harus saring lagi airnya, jadi lebih ribet gitu teman-teman. Jadi aku saranin diparut manual aja sampai dia tuh bentukannya kayak gini. Dan kita langsung aja tambahin kurang lebih 150 gram kelapa parut. Kemarin aku beli di pasar, harganya cuma 3 ribuan teman-teman. Dan di sini aku bakalan tambahin garam, jadi perasannya cukup garam aja ya. Singkong yang udah diparut sama kelapa parutnya bisa disesuaikan sama selera kalian. Tapi kalau kalian pengen nanti misronya lembut, kelapa parutnya yang banyak ya teman-teman ya. Ini setelah kelapa parutnya masuk, garamnya juga udah masuk, ini tinggal dicampur sampai dia tuh merata. Kalau udah merata kita langsung aja siap bentuk. Kalau teman-teman mau ukuran jajanannya itu semuanya sama rata, aku saranin bisa ditimbang ya. Tapi kalau kalian bisa ngira-ngira ya tinggal dikira-kira aja. Cuman karena aku tuh pengen jadinya tuh 12 piece. Ini sebelum aku bentuk, aku bakalan timbang keseluruhan dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin timbangan, aku bakalan timbang adonannya ini. Totalnya berapa nanti aku bakalan kali 12. Nih teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya tuh 560, tinggal dibagi 12. Ini kalau nggak salah setelah dibagi tuh jadinya sekisaran 40 graman gitu loh teman-teman. Ini kayaknya 45 graman ya. Jadi aku timbang 45 gram. Setelah itu kita padet-padetin kayak gini. Ini kenapa tangan satunya lagi aku pakai sarung tangan, satunya enggak. Tapi jujur teman-teman, aku pengen pakai 2 sarung tangan. Cuman kalau pakai sarung tangan satunya tuh repot gitu loh ngebentuknya. Jadi aku cuma satu aja pakai sarung tangannya. Sorry banget. Ini kita buat lubang di tengahnya. Setelah itu kita isi-isi kayak gini. Untuk isiannya menyesuaikan sama yang kalian siapin sih. Kalau gula merahnya banyak ya dibanyakin, kalau secukupnya ya secukupnya aja. Ini kalau udah dikasih isian tinggal ditutup terus dipadet-padetin sambil ditekan-tekan ya, biar nanti pas digoreng dia nggak ambiar. Karena ini tadi kita nggak pakai tepung ataupun apapun, cuma pakai kelapa sama garam. Jadi kita cuma ngandelin itu ya untuk perekatnya ya. Pelan-pelan aja, lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Kalau teman-teman gak punya timbangan, aku saranin kalian beli timbangan dulu, karena harga timbangan yang aku pakai ini tuh murah banget teman-teman, cuma 16 ribuan aja, bisa dipakai setiap hari.
Singkong di tempat aku itu harganya murah banget teman-teman, cuman 3.500. Jadi kalau pakainya setengah kilo hitung aja cuman 1.750 pemodalnya. Satu resep jadinya 12 piece, jadi bener-bener murah banget ya jajanan ini. Jadi jajanan jadul itu menurut aku cara pembuatannya simple, bahannya mudah, rasanya tuh enak, bikin kangen gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih suka buat jajanan jadul kayak gini, aku saranin kalian nyobain resep aku ini sih. Ini tuh enak banget teman-teman. Tapi ya gitu, kita buatnya harus sabar-sabar. Kalian bisa lihat sendiri. Ini aku tuh mencetnya bener-bener sabar banget. Kayaknya kalau keteken ini tuh gula merahnya bisa keluar, tapi kalau nggak diteken nanti pas digoreng ambiar. Ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Seperti yang aku omongin, satu resep tuh jadinya 12 piece dengan ukuran yang menurut aku normal ya, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Dan kita langsung aja goreng seperti biasa. Di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakalan panasin minyak secukupnya aja, karena ini tuh jadinya banyak banget. Aku bakalan goreng beberapa kali ya teman-teman ya. Ini aku saranin banget kalian ngegorengnya pakai api yang gede. Maksud aku kayak minyaknya panas terus apinya gede, biar dia tuh nggak lengket di awal teman-teman. Soalnya pas aku ngegoreng ini yang pertama kali tuh lengket kemana-mana gitu loh. Tapi pas gorengan kedua dia cakep-cakep aja. Dan ternyata karena emang gorengan pertama ini minyak aku tuh kurang panas. Kalian bisa lihat sendiri dia tuh pas di awal-awal tuh nempel karena emang dia belum ngeset gitu. Jadi ngegoreng ini tuh sebenarnya gampang banget. Cukup pakai minyak yang panas, dia nanti tuh bakalan nggak nempel gitu loh teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai minyak yang banyak sampai ketutup semua, pasti ini tuh ngegorengnya jauh-jauh lebih mudah. Tenang aja, pokoknya tadi kalau kita nutup adonannya dengan bener, gula merahnya tuh nggak bakalan keluar teman-teman. Walaupun nanti dia ngerembes, dia nggak bakalan ngerusak minyak goreng. Ini kita goreng sambil terus diaduk kayak gini, biar apa? Biar matangnya merata ya teman-teman ya. Tapi di awal karena masih ada bagian yang banyak, jadi kita ngebaliknya harus hati-hati banget. Soalnya kalau nggak hati-hati banget kayak adonannya nempel satu sama lain gitu loh. Ini biar adonannya tuh ngeset, aku pakai api yang gede ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini beberapa saat aja warnanya udah kecoklatan. Tapi ya gitu, harus sering-sering diaduk biar warnanya tuh merata. Kalau teman-teman takut dalemannya tuh nggak mateng, aku saranin kalau udah coklat kayak gini kalian masaknya pakai api yang kecil ya, biar dia tuh matangnya sampai ke dalam-dalam. Soalnya kalau kita pakai api gede dari awal sampai akhir, nanti dia tuh warnanya lebih hitam gitu loh, nanti kelihatannya kayak gosong padahal enggak sih. Ini kalau udah mateng, udah warnanya udah pas, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semuanya sampai habis ya. Ini tuh bener-bener nikmat banget teman-teman. Ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Kalau kalian nggak suka, dijamin sih kalian salah banget. Karena emang misro atau jemblem itu tuh sebenarnya aslinya kalau resepnya kita buatnya tuh bener, ini tuh enak banget teman-teman. Dan isian gula merahnya juga nggak bikin enak ya, karena tadi aku mix. Ini tuh teksturnya bener-bener lembut banget. Aku tuh biasanya kalau beli dia tuh keras gitu loh, tapi ini tuh lembut banget walaupun udah dingin. Yang penasaran langsung aja dicobain. Thank you teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.